Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Dalam pagi yang indah ini kembali kami boleh menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan renungan kita yang berseri dengan judul untuk mencapai kesempurnaan gereja harus dilengkapi dengan ketujuh roh Allah ya. Nah, pagi yang indah ini kita sudah sampai pada bagian yang ketiga ya. Kita akan baca, saya akan bacakan Wahyu pasal 5 ya, nas pokok kita tetap sama. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6 demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh muka bumi. Puji Tuhan. Kita hari ini atau pagi ini sudah sampai pada poin yang ketiga, yaitu anak domba itu bertanduk 7. Nah, saudaraku yang kekasih, kita sudah tahu bahwa anak domba itu merujuk kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Nah, di sini anak domba itu bermata 7 ya. Apa arti daripada bertanduk 7, ya. Anak domba itu bertanduk 7 ya. Kita sudah tahu anak domba itu adalah Yesus sendiri. Kemudian dia bertanduk 7 ya. Ini bahasa-bahasa yang sangat hati-hati kita dalam menafsirkannya di dalam kitab Wahyu. Sebab di dalam kitab Wahyu terlalu banyak bahasa kiasan ya, bahasa lambang atau tipologi atau bayangan ya. Nah, di sini dikatakan anak domba itu bertanduk 7. Kalau kita berbicara, kalau kita melihat kata tanduk ini pasti terdapat kepada seekor domba, seekor hewan ya. Ya, ada kambing, ada domba, ada rusa, apalagi yang paling top ya di dalam fakta-fakta sejarah, yaitu tentang seekor banteng ya. Pada masa lalu kita suka mendengar ada di Koloseum yang ada di kota Roma ya. Koloseum itu bukan lagi tempat olahraga, tapi dijadikan tempat bertarungnya ya, antara gladiator dengan seekor banteng yang begitu beringas, saudara ya. Nah, tanduk pada seekor hewan itu melambangkan tentang kekuatan ya. Tanduk pada seekor hewan itu melambangkan satu kekuatan yang dimiliki oleh hewan itu ya. Hewan itu kalau dia marah, dia akan berantem, maka dia akan pakai tanduknya untuk menyerang lawannya. Ya, kita sudah lihat bagaimana film-film rohani ya tentang Koloseum, bagaimana gladiator, manusia mau diadu dengan banteng yang marah ya. Jadi tanduk ini pada seekor binatang, khususnya banteng, itu merupakan melambangkan kekuatan yang dimiliki ya. Badannya besar, kalau dia ngamuk, dia pakai tanduknya ya. Siapapun yang ditanduk itu pasti akan cedera berat. Nah, saudara, tanduk ini berbicara kuasa ya, kekuatan atau kuasa. Kita harus tahu ini artinya apa. Di sini merujukkan kepada ya Yesus anak domba ini, Yesus sebagai anak domba Allah. Dia memiliki kekuatan, memiliki kuasa ya. Di sini merujuk salah satu sifat dari sifat dasar dari Tuhan kita ya. Salah satu sifat dasar dari Tuhan kita adalah dia adalah omnipotens ya. Dia maha kuasa
Jadi kekuatan ya, segala kekuatan, segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan ya. Angka 7 selalu berbicara tentang angka sempurna ya. Allah kita itu Allah yang maha sempurna, sebab dia bukan hanya ya berada di tengah-tengah ya. Bagian pertama, anak domba itu ada di tengah-tengah. Di dalam kerajaan surga, Yesus menjadi pusat perhatian ya, pusat puji-pujian dan pusat penyembahan. Di tengah-tengah jemaat begitu juga ya. Matius 18 ayat 20 dikatakan apa? Sebab barang di mana ini menunjukkan lokasi di seluruh permukaan bumi. Sebab tidak dikatakan misalnya di Jakarta, berarti cuma di Jakarta ya. Sebab barang di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka ya. Yesus itu bukan aja jadi pusat perhatian di sorga, bukan hanya sebagai pusat puji-pujian di sorga, dia juga pusat penyembahan yang ada di sorga. Dan di seluruh alam semesta, Yesus ada di tengah-tengah setiap orang yang berkumpul dalam namanya ya. Di sini menyatakan kata di mana ada, berarti melingkupi seluruh muka bumi ini. Di sini menyatakan bahwa Tuhan kita di dunia dan di sorga, dia menjadi pusat dari perhatian kita, pusat dari puji-pujian kita, dan pusat dari penyembahan kita. Kemudian kalau Matius 18 ayat 20, jangkauannya lebih luas ya. Kata di mana di seluruh permukaan bumi, artinya apa? Menunjukkan bahwa salah satu sifat dasar ya di sini adalah Tuhan itu omnipresence. Yesus itu Tuhan dan Raja kita. Dia ada di seluruh muka bumi, dia maha hadir. Sebab ia Tuhan yang maha kuasa, yang maha sempurna. Dia ada di tengah-tengah kumpulan umatnya ya. Salah satu sifat anak domba itu, sifat dasarnya dari Yesus Kristus adalah dia maha hadir. Kemudian dikatakan ya, dia seperti telah disembelih ya. Anak domba itu telah disembelih. Yesus pernah mati untuk apa? Mengorbankan dirinya bagi umat-umat pilihannya yang ditebusnya dari dosa. Kemudian yang ketiga di sini dikatakan Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa ya. Seekor domba, seekor binatang, atau seperti saya gambarkan tadi, seekor banteng, melambangkan bahwa dia punya kekuasaan daerah yang dikuasai ya. Apabila dia marah, dia menyerang lawannya dengan tanduknya ya. Dia bisa binasakan ya lawannya. Jadi banteng itu ada area daerah-daerah kekuasaannya. Kalau Yesus daerah kekuasaannya ya adalah di seluruh alam semesta. Dia Allah yang maha kuasa ya. Ini salah satu sifat dasar dari anak domba yang kita sembah dalam arti Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, saudara ya. Kitab Filipi pasal yang kedua, kita akan lihat ayat itu. Filipi pasal 2 ayat saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-9 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia di sini adalah Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama ya. Anak domba itu diberikan nama oleh Allah, yaitu ya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, anak domba itu memiliki nama, dan namanya adalah Yesus ya. Allah memberikan dia nama di atas segala nama ya. Baik yang ada di langit, baik ada di atas bumi, maupun yang ada di bawah bumi, dunia orang mati ya. Nama itu nama di atas segala nama ya. Allah memberikan nama itu kepadanya supaya ayat 11, bertekuk lutut segala yang ada di bumi, di sorga, yang ada di muka bumi, yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih, di sini betapa dahsyatnya ya. Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Dia punya kuasa yang luar biasa. Sebabnya tidak heran dalam setiap ibadah orang Kristen dimanapun, dari denominasi apapun, sering terjadi ya kesembuhan bagi orang yang sakit, terjadi mujizat, orang buta bisa melihat ya. Bahkan orang yang mati pun sampai hari ini bisa hidup kembali ya. Saya beberapa tahun yang lalu, saudara, tahun 2014, saya masuk rumah sakit 3 bulan lamanya. Saudara tahu, saya
sempat meninggal. Ya. Saya sempat mati walaupun hanya 3 jam lebih, ya, hampir 4 jam saya mati. Ya. Tapi saudara tahu, oleh kemurahan Allah pagi yang indah ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Allah kepada saudara, membuktikan nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa. Orang yang mati pun bisa dihidupkan kembali. Saudara, luar biasa Allah kita. Kemudian kita lihat contoh-contoh ya. Mari kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ya, ayat yang ke-28 ya. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-28. Kita akan lihat apa informasi yang diberikan oleh firman Tuhan dalam ayat tersebut. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-28 berkata, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya." Ya, bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Kemudian ayat 29, "Dan mereka yang telah berbuat baik atau orang-orang pilihan itu akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat atau tidak percaya kepada Tuhan akan dibangkit atau akan bangkit untuk dihukum." Yohanes pasal 5 di sini dikatakan ayat yang ke-28 ya. Dan ayat 29, "Janganlah kamu heran akan hal itu." Yang dimaksud hal itu adalah tentang kebangkitan orang mati ya. Yohanes 5 ayat 28 Yesus menjelaskan bahwa akan datang waktunya ya, ada hari kebangkitan bagi orang mati. Baik orang-orang mati yang di dalam Tuhan atau orang-orang pilihan maupun orang-orang mati di luar Tuhan. Ya, di situ diceritakan tentang kebangkitan, ada kebangkitan orang mati. Kebangkitan pertama terjadi di muka 1000 tahun damai, yaitu kebangkitan pertama. Ini adalah kebangkitan bagi orang-orang pilihan yang percaya kepada Yesus. Sementara kebangkitan yang kedua itu kebangkitan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu adalah kebangkitan kedua yang terjadi sesudah milenium, sesudah 1000 tahun damai ya. Jadi Tuhan itu di sini menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kuasa ya. Dia punya tanduk 7 ya, Dia maha kuasa. Kuasanya sempurna. Orang mati pun akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Kemudian kita lihat masih di Yohanes 5, tapi bukan ayat 28, kita mundur kepada ayat yang ke-25. Kita lihat Yohanes 5 ayat yang ke-25 ya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang." Perhatikan, 2021 tahun yang lalu Yesus mengatakan ya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba ya, dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Perhatikan, saya baca lagi ya. "Aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba ya, dan sudah tiba." Yesus ngomong ini 2021 tahun yang lampau, saudara ya. Ya, di sini dikatakan apa? Bahwa orang-orang mati ya akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Perhatikan, sudah tiba saatnya. 2020 tahun yang lalu Yesus ngomong itu. Berarti orang di sini bukan orang di dalam kuburan, orang yang mati secara rohani. Saudaraku, tahun 1982 ke bawah ya, ke bawah. Saya dulu mati, tapi mati secara rohani, tidak percaya kepada Yesus. Oleh kuasa Yesus yang luar biasa, saya bisa hidup kembali. Saya bisa percaya kepada Tuhan, rohani saya dihidupkan kembali oleh Tuhan. Kita lihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan, saudara ya. Saya yang tidak mengenal Tuhan bisa percaya Tuhan karena mendengar firman Tuhan. Sudah tiba saatnya. 2000 tahun yang lampau Yesus katakan sudah tiba waktunya. Bukan belum. Ini orang yang mati di dalam roh ya, mati secara rohani. Saudara mungkin ada salah satu anggota keluarga saudara yang belum terima Yesus, yang belum percaya kepada Yesus atau apapun keyakinan mereka. Itu masuk kategori mereka adalah mati secara rohani. Mungkin mereka mati secara bukan mungkin ya, mereka itu mati secara rohani. Mereka punya keyakinan yang berbeda ya. Mereka belum percaya kepada Tuhan, itu mati secara rohani.
Saudara ingat, firman Allah berkata satu orang percaya bertobat dalam keluarga, seisi rumah pasti diselamatkan. Artinya apa? Orang percaya itu ketika diselamatkan oleh Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan, Tuhan menyertai dia, dan dia akan menjadi saksi di tengah-tengah keluarga. Orang yang belum kenal Tuhan pasti dihidupkan rohani mereka. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan lewat kesaksian, lewat kebenaran firman Allah yang didengar. Saudaraku, jangan remehkan kalau ada saudara kita mungkin masih pemabuk, ya, masih penjudi, masih main perempuan, masih suka ke clubbing, ya, dunia-dunia gemerlap malam, ya. Ingat, mereka kondisi mati rohani. Tugas kita menjadi saksi kepada mereka, agar supaya Allah yang Maha Kuasa yang telah merubah kita dari orang jahat menjadi baik. Mungkin ada salah satu anggota keluarga saudara yang belum terima Yesus. Mereka akan lihat Yesus yang ada dalam hidup kita melalui perbuatan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita. Haleluya. Amin, saudaraku. Jadi poin yang ketiga, ya, yang kita pelajari pagi yang indah ini, anak domba itu bertanduk 7. Tuhan kita, sifat Tuhan kita yang kedua di sini adalah Tuhan itu omnipotens. Tuhan kita Yesus Kristus namanya Maha Kuasa, mampu merubah dari yang tidak baik menjadi baik, ya, bahkan mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kenapa? Sebab dia Allah yang Maha Kuasa, ya. Sebagai akhir dari bahasan tentang poin yang ketiga ini, anak domba itu bertanduk 7, kita lihat contoh yang konkret di Alkitab, ya. Ada contoh yang konkret di dalam kitab Kejadian pasal 22, ya, ayat 1 sampai selesai, sampai ayat yang ke-14. Apa yang terjadi? Pada waktu Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi ke satu negeri yang tidak diketahui, Abraham ikut, ya. Tapi waktu itu Allah berjanji akan memberikan, pertama dia akan memberikan keturunan, ya. Abraham akan diberikan keturunan, dan banyaknya keturunan Abraham adalah seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang di langit. Saudaraku, 75 tahun umur Abraham ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim, meninggalkan tempat kediamannya dan pergi ke satu negeri perjanjian yang dijanjikan Tuhan dengan 7 macam janji Tuhan berikan kepada Abraham. Apa yang terjadi, saudara? Salah satu tanda, salah satu bukti perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham adalah dia akan diberikan keturunan, ya. Padahal waktu itu Sarah tidak pernah melahirkan anak. Sarah tertutup kandungannya. Tapi lihat, janji Allah tetap janji. Pasti digenapi. Bukan seperti janji manusia, didengar di telinga enak kedengarannya. Mendengar angin sorga dijanjikan oleh orang lain. Tapi Bapa di sorga tidak pernah menjanjikan angin sorga. Dia menjanjikan hal yang real, yang benar, yang nyata, yang dapat dialami. Bukan hanya oleh Abraham, tapi dialami oleh setiap orang yang percaya, ya. Umur 75 tahun Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Tapi sampai umur 98 dia tidak pernah melihat janji Allah akan diberikan seorang anak atau keturunan. Tapi apa yang terjadi? Tahun 99, ya. Umur Abraham sudah umur 99. Allah menjumpai Abraham kembali dan berkata, Abraham, aku akan memberikan janjiku kepadamu, yaitu seorang anak. Dan Abraham tetap percaya walaupun usianya sudah uzur. Usianya orang Manado bilang semua masuk kubur, ya. Sudah tidak ada harapan bagi manusia. Umur 99 masih bisa melahirkan keturunan, itu impossible, tidak mungkin, saudaraku. Tapi janji Allah bukan tetap janji, tapi menjadi kenyataan. Tuhan bilang kepada Abraham, tahun depan pada waktu seperti ini aku datang, engkau menggendong seorang anak. Dan itu terjadi. Ishak lahir di tengah keluarga Abraham dan Sarah yang mandul. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sesudah Anda menerima perjanjian, Tuhan berkata, Abraham, jikalau engkau mengasihi aku, korbankan anak yang kau kasih, yaitu Ishak, ke Bukit Moria. Apa yang terjadi? Abraham tidak memakai pikiran, ya. Dia tidak timbang-timbang, sebab dia percaya kalau Allah meminta, Allah pasti akan memberikan. Abraham berpikir, aku akan mendapat, walaupun Ishak akan kupersembahkan, aku akan mendapatkan kembali. Allah mampu menghidupkan dari orang yang mati, ya. Abraham berharap seperti itu, tapi kenyataan menjadi lain.
Dibawalah Ishak ke atas bukit Moria sampai di tempat di mana akan dipersembahkan Ishak oleh Abraham. Apa yang terjadi? Pisau sudah diangkat, ya. Sudah diangkat oleh tangan Abraham dan akan menghujamkan ke dalam tubuh daripada Ishak. Apa yang terjadi? Suara dari surga terdengar. Abraham, jangan kau apakan anak itu, ya. Tetapi lihat di sebelah sana ada domba yang tersangkut tanduknya di satu belukar. Saudaraku yang kekasih, kita lihat ya, Allah itu Allah yang maha kuasa. Abraham mau mempersembahkan Ishak, tidak jadi ada domba pengganti, yaitu domba yang tersangkut tanduknya pada belukar. Saudaraku yang kekasih, di sana pertama kali diekspos. Apa yang diekspos? Disinilah Tuhan mengadakan. Di sana terekspos adalah Tuhan kita, salah satu titel yang disandang Tuhan kita adalah Yehova Jireh. Dia mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan tidak pernah berjanji, ayo persembahkan anakmu Ishak di sana. Kalau aku lihat engkau telah mempersembahkan, aku akan mengganti dia dengan seekor domba. Tidak, saudara. Domba tidak dalam pembicaraan, tetapi sudah ada dalam master plan-nya Allah. Kalau Abraham sungguh-sungguh mempersembahkan anaknya, dia akan gantikan posisi Ishak dengan posisi anak domba yang tersangkut tanduknya di belukar. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa Allah kita itu Yesus, namanya Allah yang maha kuasa, ya. Dia mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka tereksposlah Jehovah Jireh. Tuhan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang mati bisa dihidupkan. Dahsyatnya nama Yesus, nama di atas segala nama. Membuat nama itu segala yang di sorga, segala yang di atas bumi, dan segala yang di bawah bumi tunduk kepada nama itu. Bukan cuma tunduk, bertekuk lutut setiap lidah untuk mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita bagi kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Inilah poin yang ketiga yang kita bisa bahas pada pagi yang indah ini. Jadi kita sudah lihat poin pertama, poin kedua, dan poin yang ketiga. Kemudian kita akan masuk nanti pada poin yang keempat besok pagi. Puji Tuhan, sampai di sini renungan kita. Kita dengarkan dulu satu pujian sebelum kita masuk di dalam doa. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
kakiku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, mampu melakukan hal-hal yang mustahil bagi kami. Engkau mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya Tuhan, ini anugerah besar bagi kami boleh menerima Engkau menjadi orang pilihan-Mu. Kami boleh memahami betapa Engkau begitu dahsyat sehingga nama-Mu, nama yang berkuasa di atas, di langit, ya di atas bumi, di bawah bumi, dan semua lidah akan bertekuk lutut. Ada waktunya semua akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu besok pagi. Haleluya. Amin.